Yang ingin saya desak di sini, kami mahasiswa Universitas Negeri Medan beserta mahasiswa seluruh Sumatera Utara mendesak Bapak bahwasannya kami ingin kebebasan Pak. Baik. Kebebasan berpendapat, Oke. kebebasan berpendapat baik itu Siap. dari masyarakat buruh, Ya, dari oke, mahasiswa oke. untuk menyampaikan pendapat kami siap. Pak. Terima kasih Bang. Siap. Kita berikan waktu untuk jawaban Ya, dari Bang gini. Anies. Benar, dulu saya aktif di mahasiswa dan dulu ketika ada media di Bredel kami turun ke jalan dan protes. Dan ketika sekarang saya berada di dalam posisi menjadi penyelenggara negara, saya bertugas di Jakarta sebagai gubernur, tidak pernah sekalipun melaporkan kata-kata apapun pada gubernur, kritik apapun, serangan apapun, tidak satu pun dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kita menghormati kebebasan berpendapat, kita menghargai itu sebagai hak warga negara. Dan ketika ada media yang menuliskan tidak faktual, tidak sesuai fakta, maka kami tidak melaporkan kepada polisi. Kami laporkannya kepada Dewan Pers. Karena ini soal penegakan kode etik jurnalistik. Jadi saya ingin sampaikan ketika berbicara tentang kebebasan berekspresi itu bukan akan, tapi itu sudah dikerjakan selama ini. Menjaga kebebasan berekspresi yang ada di Jakarta. Bagaimana ke depan? Ke depan malah kami berencana semua aturan yang membuat orang takut untuk bebas berpendapat seperti pasal-pasal di Undang-Undang ITE, insya Allah itu akan kita revisi sehingga orang tidak harus lagi ada rasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Negeri ini adalah negeri demokrasi dan negeri ini adalah negeri yang harus memberikan kemerdekaan kepada warganya untuk mengungkapkan pandangannya. Teman-teman semua, waktunya sudah hampir mepet, tapi saya ingin tambahkan sedikit. Mengapa saya berpandangan kebebasan itu harus dilakukan? Begini, saya beri contoh. Bung Wahyu mengkritik pemerintah. Saya berada di pemerintahan. Ketika Bung Wahyu mengkritik, teman-teman semua menonton. Lalu apa yang saya kerjakan? Saya harus memberikan argumen atas apa yang saya kerjakan, mengcounter kritiknya Bung Wahyu, betul? Kemudian saya berikan argumen. Wahyu memberikan argumen lagi. Dan ketika terjadi percakapan itu, siapa yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan adalah seluruh rakyat yang menyaksikan, oh kebijakannya alasannya 1, 2, 3, 4. Ketika kebijakannya masuk akal, maka rakyat akan mengatakan pemerintah mengerjakan yang masuk akal. Dan ketika pemerintah ternyata argumennya tidak masuk akal, pemerintah harus mengkoreksi, artinya uang pajak rakyat diselamatkan. Karena itulah mengapa kebebasan itu harus dijaga. Karena kita bukan berbicara uang saya, ini adalah dana milik rakyat. Dan dana milik rakyat itu harus diketahui oleh publik manfaatnya seperti apa. Kalau ini dimatikan, bisa saja yang saya kerjakan benar, tapi rakyat tidak tahu argumennya, rakyat tidak punya penjelasannya. Dan ketika yang saya kerjakan salah, maka rakyat tidak punya kesempatan untuk mendorong koreksinya. Karena itu saya termasuk yang mempercayai dialog, diskusi, debat itu mencerahkan, mencerdaskan. Itulah sebabnya saya mau hadir di pertemuan apapun dengan para mahasiswa, anak-anak muda. Karena saya meyakini bahwa diskusi dan dialog itu adalah hal yang sangat baik. Gitu ya, Bang. Makasih. Terima kasih Pak.